Oke. Selamat siang. Lagi di mute ya. Sabar ada batasnya. Kalau berbatas berarti belum sabar. Yes, setuju Kak Widyaningsih. Itu baru mantep. Kita bikin masalah malah lucu kalau dengar. Gitu ya Bang Ian ya. Bener itu. Sebenarnya ya saya pun begitulah. Belajar tiap hari ya. Ketika ada masalah ditertawakan masalahnya gitu. Oke Kak Alinda, sehat-sehat. Hai Kak Jasmine. Halo dokter, Apa kabar? Masih hidup? masih hidup dong dokter? Kenapa masih hidup? Ya karena Tuhan masih sayang. Amin. Apa keluhan kakak? Gini dokter, aku udah nggak bisa tidur gara-gara mikirin kalimat orang udah 3,5 tahun belum punya keturunan. Oh, Selama ini biasa aja, cuman gara-gara yang terakhir ujung tahun ini banyak yang apalah yang julid. julid ya? Iya dokter, julid, dibilangin mandul, kepikiran, nggak bisa tidur. Marah lah ya? Marah lah dokter, benci, dendam, semua lah di situ. Umur berapa kak? Umur 25 tahun dokter. 25 ya? Oke. Mau sehat? Mau dong dokter. Oke. Mau ikhlas? Mau dokter. Ah, masa sih? Iya mau ikhlas dokter, tapi kesal nengok orang yang ngatain. Itu berarti nggak mau ikhlas kalau pakai tapi. Paham? Iya paham dokter. Oke. Maka harus kita susun satu persatu keikhlasan kakak. Boleh nggak kalau kakak nggak punya anak, nggak punya keturunan? Gimana dokter? Boleh atau tidak kalau kakak nggak punya keturunan? Boleh-boleh aja sih dokter, tergantung rencana Tuhan. Ikhlas nggak kakak nggak punya anak? Belum ikhlas lah dokter. Tadi katanya boleh-boleh aja. Tapi jangan selamanya lah dokter, kalau bisa punya anak lah. Oke, sekarang aku tanya, siapa yang menentukan kita punya anak atau tidak? Oh ya, yang menentukan Tuhan. Ada tapinya? Nggak ada tapinya dokter. Berarti pertanyaannya, kakak mau ikut yang ditentukan Tuhan atau kakak yang tentukan? Yang ditentukan Tuhan lah pastinya. Apa Tuhan berjanji semua pasti punya anak? Iya, nggak berjanji sih dokter. Nah, tuh, jadi mau nggak? Tapi bingung juga loh dokter. Kan katanya sih, aku bingungnya gini loh dokter. Ayat malu aku itu bicara tentang keturunan gitu. Sedangkan aku udah 4 tahun nggak punya keturunan. Maksud kakak itu ayat untuk kakak aja gitu? Ya bukan untuk, biasanya sih katanya gitu dokter, sesuai sama sikap dan perilaku kita. Yang Katanya dok, sekarang aku tanya, yang memilih ayat itu siapa untuk kakak? pendeta. Jadi maksudnya pendeta itu terima dari Tuhan langsung, Tuhan ngomong sama dia gitu, ini ayat untuk si ini ya, gitu, si Jasmine. Nah, enggak sih, tapi pendetanya bilang itu ayatnya didoakan dulu sama kita. Apakah semua ayat itu berbeda-beda? Oh, jadi untuk aku ayatnya yang ini, untuk yang itu ayatnya yang itu gitu. Enak kali kakak. Enggak dokter. Paham maksudku? Iya paham dokter. Sekarang pertanyaanku, maukah kakak ikhlas menerima kalau memang Tuhan nggak berikan keturunan sama kakak?
Iya mau dokter. Ikhlas? Iya ikhlas. Apa perasaan hati kakak? Perasaannya perasaannya ya tenang dokter, cuman pikiran ini yang bimbang. Berarti belum ikhlas. Betul nggak? Sebenarnya sih ikhlas dokter. Udah 3 tahun aku nggak punya anak nggak apa-apa. Rasanya ya udahlah mungkin belum rezeki gitu kan. Cuman karena orang pada julid jadinya nggak ikhlas gitu loh dokter. Pengennya Kayak mana? Coba. Gini gue tanya kakak ya. Tadi bilangnya sebenarnya ikhlas. Tapi karena ada orang julid jadi nggak ikhlas. Kayak mana? Iya, gini dokter, tiga tahun itu kan aku ikhlas nih, ya udahlah di enjoykan aja pikirannya, mana tahu kalau rezeki kan dapat gitu kan dokter. Cuman yang terakhir ini orang-orang terdekat itu pada julid gitu, ngatain mandul, dibikin di sosial media statusnya gitu, jadinya kepikiran, jadi kayak pengen nunjukin loh aku itu nggak mandul gitu loh dokter. Oh, gitunya. Berarti mau balas dendam. Nggak balas dendam juga loh dokter. Apa dong namanya? Membuktikan kalian itu salah. Gitu. Ya, ya itulah dokter. Berarti sok jago. Bukan sok jago, tapi berusaha loh dokter. Ya berusaha. Siapa yang larang kakak berusaha? Ada yang larang kakak berusaha rupanya untuk punya anak? Kan nggak ada. Enggak sih. Ya udah. Artinya yang kakak bilang tadi berlawanan, berkontradiksi. Bilang udah ikhlas. Tapi ketika diingatkan orang lain, kakak ternyata belum ikhlas. Jadi solusinya ikhlas aja dokter. Ikhlas. Kalau kakak udah benar-benar ikhlas bahwa tidak semua pasangan itu akan memperoleh keturunan dari Tuhan, maka kalau orang bilang apapun tentang kakak, gak ada persoalan. Sebab yang menentukan itu siapa? Yang menentukan tetap Tuhan dokter. Jadi kenapa kakak dengar kata orang? Ya itulah salahnya dokter. Itulah tandanya gak ikhlas. Itu tandanya nggak ikhlas. Tapi udah mulai belajar ikhlas lah. Kalau masih belajar, ujian dulu baru lulus. Mana mau ikhlas? Ya mau sih dokter, demi kebaikan. Kebaikan siapa? Kebaikan diri sendiri. Apa perasaan kakak sekarang? Sekarang perasaannya lega. Oke, coba ingat kemarin waktu yang menjulit-julit itu. Jangan diingatin lagi dokter. Loh, berarti nggak ikhlas. Tapi ikhlas. Loh, Kalau ikhlas nggak usah diingat-ingat lagi, berarti nggak ikhlas dokter. sekarang kutanya. Sekarang nggak usah ingat lah yang kemarin ya. Dah? Ya, Lalu semua yang komen ini bilang, kok kau belum punya anak? Apa perasaanmu kak? sedih lagi lah dok. Berarti nggak ikhlas kan? Paham maksudku kan? Caranya biar ikhlas gimana lo dokter? Ya terima. Ya kalau orang bilang kau belum punya anak, ya memang. Sebab anak itu adalah pemberian Tuhan. Iya ya. Benar itu dokter. Apa yang benar? Yang ku Ya, bilang. benar itu. Pemberian itu hanya Tuhan, hanya punya Tuhan. Itu benar. Sekarang benar nggak kakak ikhlas dengan itu? Iya, mulai sekarang ikhlas lah dokter. Jadi bilang sama semua orang, nggak apa-apa. Ingatkan aku terus bahwa aku belum punya anak, nggak apa-apa. Bilang makasih doanya, bilang ya. Oke, siap dokter.
Sama mertua sakit hati enggak? Enggak, mertua enggak gitu, enggak nanya gitu kali lah dokter. Enggak gitu kali ya. Gitu aja. Gitu aja. Apalagi buat kakak sedih. Cuman itu apa kata orang aja sih sebenarnya dokter. Oke, kalau suami baik sama kakak?